Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kami R7 Official YouTube yang selalu berharap Anda selalu like, share, dan komen. Hari ini momen khusus, terutama bagi saya bertemu dengan sesosok pendidik yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi semua penonton pemirsa R7 Official, di mana beliau pernah bersama kami itu di Kecamatan Curadami, dan sampai sekarang pun beliau tetap amanah menjalankan tugasnya sekalipun kondisi beliau sedang kurang fit, sakit beliau, tapi selama beberapa tahun tetap semangat untuk mengajar. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Curadami 2, Pak ya. Beliau Bapak Sutrisno SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana, sehat, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat, masih ya. bisa melaksanakan aktivitas. Iya. Terima kasih, Pak Tris hadir di tempat kami ngobrol santai ini. Padahal ngapunten seporan Pak Tris kondisinya kurang sehat. Kami sengaja ingin silaturahim, Pak, dengan beberapa sekolah, dan saat ini dengan jenengan ya. Mungkin nanti secara detail bisa mengenalkan Pak Tris sendiri, profil perjuangannya bagaimana. Monggo, Pak, kami persilakan. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya sendiri namanya Sutrisno, diangkat jadi kepala sekolah di SD Curadami 2 mulai tahun 2008 sampai sekarang. 2008 sampai sekarang. Sudah tetap di Kebetulan Curadami. Dipindah-pindah. Curadami 2, Pak ya. Insya Allah pensiun di SD Curadami 2. Kurang 2 tahun saya. Insya Allah kurang 2 tahun pensiun. Jadi pensiun di SD Curadami 2. Sementara sekolahan saya ya seperti itu tadi. Mungkin kalau dibandingkan dengan SD Curadami 1 ya atau jauh SD sudah yang lain. Dengan SD lain, karena memang kondisi sekolah kami, pertama daerahnya memang agak ke atas, agak jauh dari masyarakat, sehingga pengenalan dari masyarakat itu kurang memang. Bahwa di situ ada SD Curadami 2. Di situ ada SD Curadami 2, padahal kalau dibandingkan dengan SD Curadami 1 jauh, segala sesuatunya jauh. Itu dari awal saya bertugas di sana, tapi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit kami berupaya untuk mengajak masyarakat untuk membina SD Curadami 2 ini. Kemarin sempat saya lihat ke sana, lumayan banyak, Pak, siswa, kan, Pak? Ya, alhamdulillah sekarang ini ya sudah 2-3 tahun ini sudah lebih dari 50. Dibandingkan dengan SD lain yang sama-sama pinggiran, mungkin masih lumayan SD saya itu masih. Di SD Curadami 2 ke atas itu kan masih ada lagi. SD Curadami 3. Itu pun ya kondisinya sama dengan Curadami 2. Curadami 2 itu sama. Jadi secara geografis memang SD Curadami 3 itu punya wilayah masyarakat sendiri. Curadami 2 juga punya wilayah masyarakat sendiri. Dalam artian kalau masyarakat Curadami 3 memang tidak mungkin ke Curadami 2. Ke bawah berarti. Iya, tidak mungkin. Nah, untuk gitu. Curadami 2 sendiri. Curadami 2 itu pertengahan pertengahan wilayah itu, sebagian di bawah itu ke Curadami 1 dan Sumber Suko 1. Berarti turun, jadi nyebrang ke utara, ada seperti itu. Ada yang nyebrang ke utara, jadi banyak yang ke sana, ada Curadami 1 dan Sumber Suko 1. Sehingga untuk Curadami 2 ya istilahnya enggak kebagian di atas sudah. Tapi alhamdulillah sudah lumayan lah, kalau dibandingkan dengan SD pinggiran lainnya itu masih lumayan. Sekarang itu sudah 50
5. Tenaga pendidik Pak cukup? 3 pendidik, tenaga pendidik cukup. Insya Allah kurang 1 karena sekarang ini ada dengan adanya angkatan P3K ini yang 1 terangkat keluar. Berarti tidak ditempatkan ya, tidak ditempatkan di SD Curadami. Berarti secara otomatis kurang satu guru kelasnya. Kurang 1. Mudah-mudahan channel kita bisa membantu nih Pak. Ya, mudah-mudahan dengan orang-orang yang berkepentingan. Siapa tahu kita diperhatikan juga untuk khususnya Curadami 2 Pak ya. Terus kurang gini, 1. Iya. Kemudian untuk ya alhamdulillah kalau untuk tenaga pendidik ya semua sudah kompetensi, semua sudah S1 semua sudah. Kebetulan berarti sudah profesional. Sudah profesional. Memenuhi standar seorang pendidik seperti itu Pak. Alhamdulillah. Untuk gedung Pak gimana Pak? Kalau gedung lah ini yang jadi permasalahan juga gedung. Gedung cukup, tapi cukup untuk kelas. Sementara untuk lainnya kami tidak punya perpustakaan, tidak punya ruang perpustakaan, tidak punya ruang guru. Ruang guru ya jadi satu dengan ruang kepala sekolah. Karena pada dasarnya itu kalau lihat yang lain itu 1 unit bangunan itu biasanya 4 ruang, 3 ruang kelas, 1 ruang kantor. Nah, untuk Curadami ini dari 6 ruang kelas cuma 1 ruang kantornya, sehingga tidak bisa. Ruang guru. Ya, jadi tidak bisa. Ya. Mudah-mudahan nanti Pak kedepannya nanti siapapun pengganti. Tapi waktunya Pak Tris masih lama loh, 2 tahun lagi. Siapa tahu dalam 2 tahun ini Pak Tris bisa mengembangkan sekolah Curadami 2 itu lebih baik dan sebagainya. Sekalipun ini mohon beliaunya sakit. Ini kalau udah ke pribadi ini kita ini perlu kita jadikan inspirasi, jadikan apa istilahnya motivasi kepada kita yang sehat-sehat ini. Masa kita kalah dengan beliau yang mungkin sudah diuji oleh Allah dengan sakit, tapi beliaunya tetap semangat untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Sekalipun kita tahu bahwa kepala sekolah itu yang sangat berperan kan IQ-nya Pak. Tapi kalau IQ dibarengi dengan badan yang sehat kan lebih bagus. Nah ini beliaunya sedang sakit tapi luar biasa. Gimana? Alhamdulillah saya terkena stroke itu ya. Ya alhamdulillah yang untuk apa istilahnya itu tidak bisa bawa kendaraan sendiri dan sebagainya gitu. Saraf yang berkaitan dengan gerak, kemampuan itu tidak terganggu. Jadi hanya berarti fisik. Iya, saraf fisik saja yang terganggu. Jadi kami masih bisa mengkoordinir kegiatan di kedinasan. Itu, Pak, ya. Iya. Itu mulai tahun berapa Pak terus sakit Pak? Saya insya Allah 2015 saya 2015. Sakit. Iya, 2015 sampai sekarang. Iya, karena yang saya tahu Pak Tris dulu itu senangannya kan pancing, jalan kemana kan naik sepeda. Apalagi kalau cuma ke Jember kan ringan gitu ya. Lah ya itu sekarang beliaunya sudah tidak bisa kendaraan sudah. Iya, berarti sekarang masalahnya itu adalah ketika berangkat kerja dan pulang bagaimana Pak kalau tidak bisa naik motor sendiri? Alhamdulillah masih ada tenaga sukarelawan lah, istilahnya sukarelawan yang antar jemput saya. Ya walaupun hanya sekedar uang bensin, dapat uang bensin itu antar jemput saya. Kebetulan memang anak buah saya juga. Lah kebetulan sekarang ini justru dia itu lulus P3K dilempar ke sekolah lain. Ini saya yang agak bingung ini. Nah mungkin itu hikmahnya begini Pak. Ngapunten kita merupakan doa juga mudah-mudahan diamini oleh para pemirsa. Mudah-mudahan dengan diangkatnya yang saya yakin dia ikhlas ngantarkan Bapak pulang pergi sekalipun kalau dihitung materi tidak cukup gitu. Beliaunya diangkat menjadi di P3K Pak ya. Siapa tahu nanti beliaunya diangkat, Pak Trisnya kesulitan, siapa tahu ada hikmah dari sana Pak Tris sehat. Bisa bawa motor sendiri ke Curadami kan sudah tahu begitu Pak ya. Pak kendala apa itu Pak yang paling sangat berkesan ketika diberi ujian sakit ketika dinas?
misalnya ada tugas berat dan sebagainya, terus dia ada yang ngantar, itu ada nggak cerita-cerita yang seperti itu? Kalau untuk aktivitas dinasnya, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Kebetulan anggota-anggota saya itu apa ya? Ngerti, pengertian dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang saya anukan, saya berikan itu mampu mereka itu. Jadi alhamdulillah selama ini yang saya rasakan tidak ada, terutama yang berurusan dengan dinas, tidak ada kendala. Termasuk orang-orang dinas di Korwil kan sudah paham tentang sudah paham kondisi jenengan saya seperti ini. Terus seperti contoh ya misal laporan-laporan yang harus dia SPJ dan SPJ ini tidak ada kendala untuk Curah Damai 2, belum pernah ada kendala. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Pak Tris sisa pensiun katanya sudah hampir pensiun 2 tahun lagi Pak ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, barokahnya doa saudara-saudara ini yang selalu setia bersama kami di R7 Official. Mungkin ada lagi Pak harapan dan sebagainya. Tadi saya pernah dengar mudah-mudahan ada penggenerasian sekolah-sekolah. Tapi kan Pak Tris kan sudah. Kalau yang di sekolah itu sebenarnya saya sendiri ya gimana ya. Tapi yang jelas perubahan untuk Curah Damai 2 itu memang sudah lebih baik sudah. Dulu pernah ada cerita SD saya yang roboh tahun 2012 kalau tidak salah 2012. Itu roboh, itu ya alhamdulillah baru 1 tahun sudah ada. Penyebab roboh Pak? Apa karena ambruk tanah? Bukan, memang bangunan atasnya itu seharusnya enggak direnovasi Pak. Kurangan untuk sekarang, tapi kan sudah bagus Pak ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah direhab, sudah bagus sudah. Padahal waktu itu seingat saya rehab terakhir Curah Damai 2 itu sama dengan JTS 4 waktu itu tahun sekitar 87. Pak Tris kan pernah di JTS 4 saya kan di JTS 4, makanya saya tahu perbandingannya itu kok jauh gitu penggarapannya itu jauh gitu. Dengan bersamaan seperti itu, kenapa yang Curah Damai 2 itu justru yang ambruk duluan gitu. Mungkin karena tanah di sana kan naik itu Pak. Struktur tanah mungkin tapi tidak terlalu sepertinya enggak ada pengaruh dengan tanah. Cuma memang mutu bangunan. Mungkin mutu bangunan yang kurang ada. Atau kumpul dengan sepertinya rayap mungkin naik Pak. Nah, kalau rayap sepertinya ada tempat. Kalau rayap memang di sana Jadi kalau lemari itu, kalau lemari yang biasa, lemari kayu itu naik berarti Pak. Naik rayapnya itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya, saya pikir sudah bagus sekarang kalau masalah sekolah-sekolah kan sudah Pak ya. Itu yang saya dulu itu naiknya itu sulit itu. Yang jadi lewat depan. Naiknya itu dari lewat depan. Undaan. Iya, teman-teman sudah enggak sanggup akhirnya saya buatkan jalan ke garasi itu sudah. Sepeda motor kan sekarang. Iya, sudah enak sudah. Dulu sepeda motor tuh parkirnya ya di pinggir jalan itu. Iya, depan di bawah bambu Pak. Iya itu. Terus saya buatkan itu. Terus pagar itu enggak ada dulunya, itu pagar itu sepertinya kok bahaya kalau anak-anak bermain di halaman tuh kok bahaya. Akhirnya kebetulan di sekolahan, di kebun sekolah itu ada tanaman-tanaman kamelina, ada yang banyak kamelina. Gimana saya kumpulkan wali murid, saya tawarkan, gimana kalau ini saya jual kamelina, akan saya buat pagar di depan itu. Karena saya berpikiran kalau misalnya ndak dipagar ini bahaya untuk anak-anak waktu karena tinggi Pak ya, bermain. Iya. Dari halaman itu ke jalan kan tinggi. Iya, tinggi. Akhirnya karena wali murid menyetujui, saya tawarkan sudah. Hanya kebetulan pada waktu itu ditawar dagang itu hanya seluruh kamelina yang ada di sana itu cuma ditawar 1.300.000. Berarti agak murah. Murah, terlalu murah. 1.300.000, ada yang pokoknya enggak sampai 1.500.000.
Tapi saya lihat sekarang SD Curadami 2 mungkin hanya tinggal moles dikit, Pak. Iya. Dicat gitu Insya sudah bagus untuk saya pikir. pengecetan. Karena situasi dilihat dari jalan dari bawah itu Iya, bagus, sudah punya nilai bagus juga. Mungkin ada harapan ke pihak-pihak berwenang atau kepada Ibu Korwil atau Pak Kadis. Yang jelas kalau untuk itu kan melihat Dapodik juga. Dapodik dalam artian ke kondisi murid bagaimana. Contoh saya mengusulkan perpustakaan. Itu kalau kondisi muridnya itu tidak cukup, tidak memenuhi syarat, ya tidak dapat, sulit untuk dapat. Ya mudah-mudahan ya kita hanya berjuang saja tiap tahun itu meningkatkan jumlah muridnya. Mudah-mudahan tiap tahun itu bisa amin bertambah. Pak, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Apalagi dengan adanya sengaja Pak Tris kami undang ke kita melalui Arsivan Official. Kita nanti mungkin sebar linknya kepada teman-teman. Amin. Seperti itu Pak. Insya Allah banyak manfaatnya seperti itu kan. Keinginan kami juga seperti itu juga. Siap, mudah-mudahan seperti itu. Apapun yang diinginkan diijabah oleh Allah dan diamini oleh kita semua. Amin. Baik, terima kasih para pemirsa Arsivan Official dimanapun Anda berada. Hari ini sebenarnya khusus dengan beliau yang sakit. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu kita menjadi terinspirasi untuk semangat yang sehat. Amin. Itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Tris. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.